11 dari Kota Bekasi ingin melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan juga coaching. Saya Abdul Hamid Hussein dari SD Negeri Rahayu 3. saya Ainul Mutia dari SMP IT Raudatul Mutakin. Dan saya Saiful Bahri dari SDN Kayu Jaya 16. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh. Pak Bahri, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Hamid. Aduh. Alhamdulillah baik Pak Hamid. Pak Hamid gimana kabar Pak Hamid? Alhamdulillah baik Pak. Saya dengar Bapak ingin melakukan coaching dengan rekan Bapak ya? Iya Pak. Betul Pak. Setelah rencananya nih, setelah ini saya mau melakukan coaching Pak terhadap teman saya Pak. Tadi beliau telepon saya, katanya mau berdiskusi mengenai masalah yang dihadapinya Pak. Oke, baiklah Pak. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Gimana? Dengan senang hati Pak, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya nih Pak nantinya Pak. Baik, kalau begitu sebelum mulai coaching kita akan mendiskusikan terlebih dahulu ya mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching kali ini. Siap Pak, bagaimana tuh Pak? Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke baik, seperti itu ya Pak ya? Iya Pak Saiful, kemudian ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Kira-kira apakah Bapak berkenan? Siap Pak, insya Allah saya berkenan Pak. Oke, baik. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Nah, saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching saya Pak, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dari 3 kompetensi itu? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, bagus sekali Pak. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Pak ya? Iya Pak, siap. Kemudian untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa ya Pak kira-kira? Nah, saya bisa memfasilitasi coach saya Pak untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya Pak dengan menggali potensi dia sendiri Pak. Oke, baiklah Pak Saiful, kalau begitu nanti setelah ini silahkan Bapak melakukan coaching. Semoga apa yang Bapak lakukan sesuai dengan harapan Bapak dan bisa dapat tercapai. Tetap semangat ya Pak ya. Ya, siap. Semoga berhasil. Siap, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam Bu Ainun. Sehat Pak? Alhamdulillah. Duduk Bu, duduk. Iya, Pak. Gimana Bu Ainun kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Iya. Aduh, Bu Ainun ini saya dengar nih ada yang mau disampaikan ini. Menyampaikan sesuatu, menceritakan apa nih Bu Ainun? Nah, iya Pak. Jadi saya memang ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya Pak. Oke. Gini Bu Ainun ya, kita ada waktu nih 15 sampai 20 menit ya Bu Ainun ya. Silakan deh Bu Ainun mau menceritakan apa. Oke. Jadi gini Pak, di sekolah saya ini saya melihat bahwa siswanya itu kelihatan sering merasa bosan saat belajar. Kemudian juga saya amati rekan-rekan guru itu pun melakukan pembelajarannya ternyata monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal kan mereka bisa memanfaatkan apa yang ada di sekolah. Misalnya kalau anak-anak kurang fokus, mungkin ada ruangan atau ada lapangan yang terfasilitasi bisa mereka gunakan. Selain itu juga media yang ada di sekolah juga sebenarnya sudah ada Pak, tapi guru-guru ini tetap menggunakan pembelajaran yang monoton atau gitu-gitu aja, jadi membuat siswanya itu merasa bosan Pak. Oke. Baik Bu Ainun, berarti di sekolah Bu Ainun ini masih banyak guru-guru yang mengajarnya dengan pembelajaran yang kurang berinovatif gitu ya Bu ya? Nah iya betul Pak. Jadi pembelajaran dengan cara berceramah gitu-gitu aja Pak. Dan setelah saya lihat dan bertanya kepada siswa tentang bagaimana pembelajaran di sekolah, mereka menjawab kalau
justru mereka itu malas atau jenuh. Jadi mereka kurang antusias saat belajar. Oke. Nah, baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan nih Bu dari pembicaraan atau percakapan kita kali ini Bu? Nah, saya itu ingin Pak ada perubahan di sekolah saya. Perubahannya setidaknya sedikit terlihat lah Pak di sekolah, tentang cara pembelajaran yang lebih diubah, mungkin dengan menggunakan metode, model, ataupun pemanfaatan media yang ada di sekolah. Oke, jadi Bu Ainun ini ingin adanya perubahan di rekan sendiri untuk berubah cara mengajarnya ya Bu Ainun ya? Nah, betul Pak. Jadi saya ingin membuat suatu gebrakan baru. Oke, nah Bu Ainun, perubahan yang seperti apa nih yang Ibu harapkan dari rekan-rekan Bu Ainun? Nah, untuk perubahan menuju yang lebih baik tentunya ya Pak, seperti penggunaan model, serta metode yang lebih bervariasi. Kemudian juga mungkin pemanfaatan media yang ada di sekolah dengan cara maksimal, karena di situ kan sudah ada ya Pak, sehingga seharusnya bisa dimanfaatkan lebih maksimal lagi. Oke, berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal levelnya itu berada di level 10 nih Bu. Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu levelnya ini sudah sampai level berapa nih Bu di tahap ini Bu? Oke, untuk level pemanfaatan dalam pembelajaran yang bervariatif mungkin levelnya masih di angka 5 Pak. Karena saya melihat masih banyak guru-guru yang belum memanfaatkan pembelajaran itu secara maksimal, sehingga pembelajarannya pun jadi seolah-olah monoton dan membosankan. Oke, baik nih. Baik Bu Ainun, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Bu Ainun lihat dari rekan-rekan teman Bu Ainun nih? Nah, sepertinya tidak terlalu banyak ya Pak ya, karena sedang berusaha, ibaratnya sedang merintis. Jadi untuk perubahannya walaupun tidak secara signifikan, setidaknya perubahan bisa dilakukan sedikit sampai ke level 7. Jadi maksudnya kayak karena di sini kan memang banyak guru yang sebenarnya antusias Pak, tapi mereka tuh bingung untuk memulainya. Oke, kalau sudah begitu Bu, sekarang nih langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa nih Bu? Nah, mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan semua ini kepada rekan-rekan guru yang mungkin maunya ada perubahan dalam pembelajaran. Kemudian kalau ada guru yang memang mau ada perubahan, mungkin saya akan melakukan tentang adanya pendampingan dengan melakukan mentoring Pak. Oke, baik. Melakukan mentoring ya Bu ya. Selain mentoring, apakah ada strategi lain Bu untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan Ibu nih Bu? Sepertinya jika ingin dilakukan dengan perubahan skala besar, dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan atau workshop Pak, supaya dapat mencakup semua guru. Oke. Baik Bu, kira-kira tadi ada mentoring, ada juga workshop Bu ya. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman itu dilakukan metode atau strategi yang apa nih Bu? Ya seperti apa Bu? Kayaknya lebih ke mentoring dulu ya Pak, karena kalau mentor ini kan sasarannya memang yang mau memang ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan sasarannya biasanya karena tuntutan, jadi belum ada kemauan secara mandiri, dan saya maunya melakukan mentoring ini benar-benar diperuntukkan untuk guru-guru yang memang mau melakukan perubahan. Oke, baik Bu. Kira-kira nih Bu, siapa yang dapat membantu Bu Ainun untuk melaksanakan mentoring tersebut Bu? Saya punya teman Pak, dia sangat paham IT. Mungkin nanti bisa membantu saya untuk menyamakan konsep dulu Pak. Oke. Jadi kan nanti kita satu tujuan dan tentunya nanti sasarannya akan lebih banyak cakupannya Pak. Oke, baik Bu Ainun. Berarti nanti Bu Ainun akan mengadakan kolaborasi dengan rekan guru yang lain ya Bu Ainun ya? Ya, betul Pak. Saya akan mencoba untuk kolaborasi dengan teman-teman yang mungkin sefrekuensi nantinya. Oke, nah sekarang kita sudah di penghujung diskusi nih Bu. Dari percakapan ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan Bu? Saya ada sedikit gambaran Pak tentang bagaimana cara saya untuk memberikan perubahan di sekolah.
khususnya pada memberikan dampak kepada rekan-rekan guru untuk memberikan suatu perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin yang nantinya bisa saya ambil dengan cara mentoring ini, Pak. Wah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Ainun nih ketika sudah melakukan mentoring. Mungkin kita cukupkan dulu Bu sampai di sini ya percakapan kita. Mungkin lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Terima kasih banyak Pak Saiful atas kesempatan dan waktunya. Mungkin setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya menjadi terbantu untuk menemukan solusi yang terbaik. Oke Ibu, sama-sama Bu Ainun. Ya udah Bu, nanti kita akan bertemu lagi setelah ini Bu ya. Terima kasih Bu Ainun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Saiful, bagaimana keadaannya Pak? Sudahkah melakukan proses coaching hari ini? Alhamdulillah sudah Pak Hamid. Alhamdulillah sudah selesai Pak. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah lega Pak. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya Pak dengan menggali potensi yang ada pada diri teman saya tadi Pak. Lalu apalagi Pak kira-kira yang bisa Bapak sampaikan? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Pak, dan senang bisa menerapkannya Pak. Alhamdulillah, saya tadi sudah melihat juga dan mengamati Bapak melakukan coachingnya dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab semua sudah Bapak terapkan tadi. Iya Pak, terima kasih Pak atas bantuan dan pengamatan Bapak. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya Pak dalam melakukan proses coaching Pak. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Pak? Nah, saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Oke, baik Pak. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dengan melakukan proses coaching ini Pak ya. Iya Pak, terima kasih atas pengamatan dan masukannya Pak. Ada lagi Pak yang ingin dibicarakan? Sepertinya udah cukup Pak. Nah ini kalau tidak ada lagi yang kita bicarakan, kita cukupkan ya Pak ya diskusinya kali ini ya Pak ya. Terima kasih ya Pak Hamid. Ya Pak Saiful, sama-sama, mudah-mudahan ini banyak manfaat untuk kita semua. Amin Pak Hamid. Saya lanjut ngajar lagi ya Pak ya. Silakan Pak Saiful. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hamid. Ya sama-sama Pak, semangat Pak. Iya, makasih Pak Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ainun. Nah, gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Ainun. Bu Ainun sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Hamid. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih dengan Bapak. Ya. Pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence, yaitu kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan saya yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dalam kegiatan observasi kali ini? Ya, jadi dari 3 kompetensi itu nanti saya akan mengambil kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, terakhir nih Pak, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Jadi saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu, Bu Ainun. Baik, demikian dulu ya Pak. Untuk observasi kali ini silahkan Bapak bisa melakukan coaching terhadap coachee. Semoga bisa berhasil dan tepat sasaran Pak. Iya, baik, terima kasih Bu Ainun atas kesempatannya. Sama-sama Pak Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamid. Bagaimana kabarnya, Pak Bahri? Alhamdulillah, Pak Hamid, kabar baik nih. Nah, Pak Hamid sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini dalam keadaan baik-baik juga.
dengar-dengar katanya Pak Bahri ada yang ingin disampaikan atau diceritakan dengan saya. Iya benar Pak Hamid. Ada yang mau saya sampaikan nih kepada Pak Hamid ini. Oh gitu. Baik, kalau seandainya Pak Bahri hari ini ada yang ingin disampaikan atau ingin melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta, pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Bapak capai dari sesi coaching hari ini? Iya, saya gini Pak Hamid, saya ingin meningkatkan kemampuan saya nih Pak Hamid dalam mengelola waktu dengan lebih efektif dan lebih baik Pak Hamid. Baik, itu tujuan yang jelas Pak Bahri. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Anda. Apa saja hambatan atau kendala yang Anda hadapi dalam mengelola waktu itu? Saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan Pak Hamid. Oh gitu. Kemudian setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira apa rencana aksi konkret yang dapat Bapak Bahri lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu tersebut? Ini Pak Hamid, saya nih berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgennya nih Pak Hamid. Oh, berarti bagus itu Pak. Rencana aksi yang jelas sehingga nanti Bapak dapat menjaga komitmen terhadap rencana ini. Nah, kemudian apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen dari apa yang Bapak rencanakan? Gini Pak Hamid, saya mau mencoba untuk membuat remember dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya Pak Hamid. Oh gitu. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana Bapak akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Bapak dalam menindaklanjuti rencana kegiatan ini Pak Bahri? Saya insya Allah akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja saya Pak Hamid. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan yang mungkin bisa saya perlukan Pak Hamid. Itu merupakan rencana dan aktivitas yang sangat bagus. Mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi ke depannya Pak Bahri. Iya Pak Hamid, insya Allah Pak Hamid. Mungkin itu. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam Bu Ainun. Nah Pak Hamid, tadi setelah melakukan coaching dengan Pak Bahri, jadi ada sebelum penutupan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih mengenai pasca observasi Pak. Jadi yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan Bapak? Ya, jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu. Oke Pak Hamid, menurut saya sebagai observer yang berlebih, tadi proses coaching antara Pak Hamid juga dengan Pak Bahri sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Bahri sehingga Pak Bahri bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching pada umumnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Itu Bu Ainun. Nah, itu ya Pak ya. Jadi semoga untuk kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ainun. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ainun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bahri. Gimana nih kabarnya Bu Ainun? Alhamdulillah baik Pak Bahri. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah baik Bu Ainun. Oke, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Baik Pak. Oke, pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu?
Baik, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama presence atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, Bu, kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, kemudian yang terakhir nih Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini, Bu? Nah, Pak, dari kegiatan coaching kali ini saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau mungkin bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Oke, baik Bu Ainun. Demikian dulu Bu ya pra-observasi kali ini. Nah, silakan Ibu Ainun melakukan coachingnya terhadap coach Ibu ya Bu ya. Baik, terima kasih Pak Bari atas kesempatannya. Oke, sama-sama Bu Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ainun. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Bu Ainun sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bapak. Nah, dengar-dengar nih Pak Hamid ada yang mau disampaikan atau diceritakan. Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ainun. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Pak ya. Mungkin cukup 15-20 menit untuk ngobrol-ngobrol. Berarti apa nih kira-kira yang mau disampaikan oleh Pak Hamid? Jadi begini Bu, ini terkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Bu ya. Jadi saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan gitu, penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kan kita sekarang sudah mengetahui bersama perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin banyak dan semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak ada yang mau mengikuti perkembangan zaman, jadi tidak ada yang mau berubah, hanya mengandalkan metode-metode ceramah konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke, kalau saya garis bawahi berarti permasalahan dari Pak Hamid ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang memang kurang bervariatif, begitu ya Pak? Iya betul Bu, jadi kurang bervariatif baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih yang model lama saja seperti ceramah. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bapak ingin dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan atau adanya peningkatan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran seperti itu Bu. Oke, jadi Pak Hamid yang diharapkan ini adalah suatu perubahan ya Pak ya? Iya betul Bu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak lihat atau ingin Bapak dapatkan? Jadi saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariasi. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint, itu juga sudah lebih baik, ada kemajuan gitu, daripada hanya mengandalkan ceramah saja tanpa adanya tambahan-tambahan media yang lainnya, sehingga pembelajaran jadi tidak bervariatif. Oke, dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model, ataupun media yang bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Pak ya. Dan berada di level 10 ya, kira-kira ya Pak ya. Nah, kira-kira nih di sekolah Pak Hamid ini sekarang sudah berada di level berapa Pak? Sepertinya masih ada di level 6 ya Bu ya, karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level-level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit, jadi mungkin saat ini masih di level 6 seperti itu. Oke, di level 6 ya Pak ya, berarti di kondisi sekarang ini kira-kira level berapa nih yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bapak? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 9 ya Bu ya, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, karena mengingat guru-gurunya kebanyakan adalah senior. Jadi mungkin dari level 6 ke level 9 masih mungkin dilakukan untuk perubahan.
Baik, dari level 6 ke level 9 ya Pak ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Pak? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, terkait dengan rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face atau secara bergantian, ini bisa dilakukan seperti itu Bu. Oke, untuk mentoring nanti nih Pak, akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan sehingga bisakah teman-teman ini merasa nyaman? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan praktek baik yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Pak Hamid ini mau merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihannya, baik berupa workshop ataupun praktik baik ya Pak ya. Nah, dari ketiganya ini Pak, kira-kira untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana Pak? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar. Kemudian mencari narasumber juga yang kompeten, jadi untuk saat ini memungkinkan lebih nyamannya dilakukan untuk guru adalah mentoring seperti itu Bu. Oke, berarti Bapak lebih memilih untuk mentoring ya Pak ya. Untuk kegiatan mentoring ini Pak, kira-kira Bapak memerlukan support atau memerlukan bantuan dari siapa saja Pak? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan dengan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran yang itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide seperti membuat pembelajaran yang variatif atau metode yang bervariatif. Nanti insya Allah saya akan meminta bantuan dengan teman saya, rekan guru saya bernama Bapak Galih. Oke, berarti Pak Hamid ini mau melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak ya dengan Pak Gali ini. Dan tentunya kira-kira kapan nih Pak mau direalisasikan mentornya ini? Insya Allah secepatnya ya Bu ya. Mungkin minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan, kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Pak Hamid bagus sekali nih Pak ya. Kira-kira Pak Hamid dari percakapan kita hari ini apa sih yang Pak Hamid dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, berarti alhamdulillah nih Pak Hamid sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti kabarnya dari Pak Hamid setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Warna, mungkin serta rencana-rencana baru Bapak selain dari mentoring dan berkolaborasi dengan teman-teman Bapak. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya ya Bu ya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Amin, sama-sama Bapak. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan boleh langsung hubungi saya lagi, kita ngobrol dan sharing bersama lagi. Oke, baik, sekian ya Pak ya untuk kesempatan kali ini. Bapak sudah berbagi dan memberikan solusi terhadap masalah Bapak sendiri tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ainun. Waalaikumsalam Pak Saiful. Bu Ainun, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Hamid ya? Iya, betul Pak. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu? Baik, di coaching kali ini Pak, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab Pak.
sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Bu Ainun. Menurut saya sebagai observer, terlebih tadi proses coaching Bu Ainun dengan Pak Hamid sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Dan sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Hamid sehingga Pak Hamid bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Ainun ya, sebelum kita tutup. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sebagai coaching dan juga coach, sehingga pada nantinya dapat melakukan coaching ini jauh lebih baik lagi, Pak. Oke, nah itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Oke, demikian observasi kita hari ini Bu ya. Semoga bermanfaat bagi kita. Oke, saya tutup Bu ya untuk observasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi konseptual modul 2.3 dari kami, calon guru